DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. DPM tuh kayak DPR ya kalau di DPR. pemerintah. Komisi. Saya anggota dewan dulu Pak. Bagian legislatif. Tapi saya dulu pas rapat tidur juga kok Pak. Jadi Waduh. bukan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Slamet Wahyudi di podcast Prodi Manajemen Pemasaran atau Digital Business and Marketing. Hari ini saya didampingi oleh kembali lagi dengan saya. Ya, saya dosennya dan Saya muridnya. mahasiswa. Mahasiswa sekarang. Iya. udah nggak sekolah lagi. Oh, ini iya. kuliah ya, Mat ya. Jadi kami berdua hari ini sudah kedatangan tamu spesial. Spesial banget. Ya, spesial banget karena mereka ini dari Poltek. Pendahulu saya, Pak. Iya, pendahulu saya. Dari Poltek. Dari Poltek. Kerja Oleh lagi Poltek ya. oleh Poltek Dan untuk Poltek. Kok bisa gitu ya? Iya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya, Mat, kok bisa mereka terus di sini gitu ya? Atau sampai memang sekarang? di sini tuh suasananya enak sekali. Iya, harus kita tanya nanti ya, apakah confirm nanti. Boleh perkenalan kalau kayak gitu. Yang pertama nih sudah hadir. Halo semuanya, selamat. Ini apa Pak? Sore ini ya? Ya boleh. Selamat sore. Ya perkenalkan, nama saya Arya. Ya kebetulan saya juga alumni dari Politeknik Ubaya. Saya alumni tahun 2021 lulusnya. Kalau masuknya 2018 Pak. Oke, tepat waktu berarti ya. Iya, tepat waktu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang mengulang di sini. Terus saat ini saya kerja di Ubaya sebagai staf informasi dan promosi Politeknik Ubaya. Oke, Arya, terima kasih. Iya, Di samping Arya ada Ada yang kakak pakai cantik ini. Iya, baju merah. Baju merah apa pink sih? Pink Merah ya? dong, Pak. Marun. Merah. Oke, Iya, merah merah marun. Silakan. Halo, perkenalkan nama aku Novi. Aku juga alumni dari Politeknik Ubaya dan saat ini aku bekerja di Politeknik Ubaya juga sebagai staf administrasi, tepatnya di Tata Usaha Politeknik Ubaya. Oke. Saya agak nervous loh Pak di sini Pak. Iya. AC-nya memang diarahkan ke kamu soalnya. Tapi kalau Mas Arya kelihatannya udah terbiasa dengan ngobrol sama orang ini kan. Tim info, Pak. Gitu ya, harus ya, harus. Iya. Biasanya ya cuap-cuap ya toh. Pemasaran juga kan ya. Iya, harusnya udah terbiasa. Saya mau nanya nih ke Arya dulu. Arya dulu sekolahnya asalnya dari mana? Terus tahu Poltek Ubaya ini kira-kira melalui apa sih channelnya waktu itu, taunya dari mana? Oke, jadi saya itu sebenarnya Pak kalau tahu Politeknik Ubaya dan akhirnya sampai ke sini tuh sebenarnya kayak apa ya, ditakdirkan gitu kalau saya lihatnya. Karena takdir. apa? Iya, takdir Pak. Dalam ini. Jadi saya lihatnya waktu saya masuk Politeknik Ubaya itu nggak nyangka. Ini jujur Pak ya, jadi waktu itu saya kebetulan kan alumni dari SMK Rajasa yang di Genteng Kali itu Pak. Iya. Oh, Nah saya oke. dulu jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Oh, Gak nyangka ya Pak Sedikit ya. nyeleneh ya, Pak. pemuda tersesat juga. Pemuda tersesat, Agak aduh. membelok ini Pak. Iya, oke. Jadi SMK bisa berkarakter. Oh gitu. Jadi waktu itu saya pas kelas kelas 2 itu diundang oleh kaprodi saya di Rajasa itu untuk ikut pelatihan mayop di sini. Oh. Nah, itulah pertama kalinya saya tahu Politeknik Ubaya. Gitu. Jadi saya pertama datang ke sini, saya ikut pelatihan. Saya masih ingat ruangannya di D24. Di atas. Iya, Ya. sama Bu Galuh dulu kalau nggak salah. Jadi pelatihan mayop. Nah, habis Ini itu siapa Bu Galuh? Halo, Bu Galuh. Mungkin sudah tidak kenal saya. Gitu. Jadi saya waktu itu pelatihan mayop di sini. Nah, itu sejak itu saya kenal. Nah, gitu Pak. Terus waktu lulus sebenarnya saya nggak ada rencana untuk kuliah, cuman waktu itu saya di Kenapa itu? Karena waktu itu ada permasalahan ekonomi Pak. Gitu. Dan saya tuh pengen kerja dulu untuk membantu perekonomian keluarga waktu itu jadinya. Pandemi kah waktu itu? Oh, belum ya? belum, Pak. Oh belum, masih 2018 ya, Pak. Iya. Oh iya. Jadi waktu itu saya kerja dulu untuk
istilahnya membantu orang tua. Ini mungkin bisa nanti dikasih background sedih gitu ya. Gitu kan cerita Gak sedih. jadi sedih. Oh gitu. Harus Gak jadi sedih. gitu. Iya. Jadi waktu itu saya kerja dulu sempat kerja di outsourcing. Jadi Iya. dulu saya sempat kerja salah satu outsourcing di Surabaya, di Royal waktu itu Pak. Royal Plaza. Setelah itu saya bekerja sekitar berapa bulan ya? 4 atau 5 bulan. Nah, sebelum saya lulus itu saya direkomendasikan oleh guru BK saya kebetulan. Itu untuk daftar beasiswa Triple Helix-nya Politeknik Ubaya waktu Oke, itu. jadi Triple taunya helix. triple helix dari guru BK. Iya. Setelah 4 bulan lulus. Belum lulus Pak, jadi saya Oh, belum lulus sebelum itu, lulus. saya sudah apply. Bekerja. Cuma waktu itu karena nunggunya, kalau nunggu kan agak lama, saya juga dulu tuh nggak yakin Pak sebenarnya bisa lolos beasiswa itu. Oh. Jadi saya udah putus asa dulu, terus akhirnya saya kerja. Nah waktu itu teman saya juga yang daftar di Triple Helix itu beritahu saya itu waktu istirahat kerja kalau nggak salah Pak. Jadi Arya kamu lolos loh tes administrasi, kamu ini ikut tes TPA. Loh saya kaget itu Pak. Nah waktu itu saya udah ada rencana untuk resign. Kagetnya gimana? Jadi saya tuh agak Kagetnya gimana? kaget loh. gitu. Gimana ini gitu. Karena kan saya baru Pak, kan karyawan baru gitu kan. Kirain langsung semaput gitu. Gitu, enggak. Atau aku kaget. Langsung tremor biasanya gitu. Lanjut. Enggak nyangka sih Pak. Terus habis itu waktu itu sebenarnya saya juga ada keinginan untuk resign. Nah itu memperkuat alasan saya untuk resign ke atasan waktu itu. Oh begitu. Gitu, jadi saya langsung ngajukan resign waktu itu untuk fokus ke seleksi Triple Helix Itu banyak banget loh dulu tuh yang nyoba Yang- itu ya banyak banget. Dan itu saya tuh bolak-balik gagal Pak. Oh. Jadi saya tuh gagal di tes TPA waktu itu. Bukan, tes TPA saya Tes TPA nggak pasti tahu. lolos. Tes TPA saya tuh Karena kamu masuk ke ini ke tahap yang ke perusahaan. iya. Nah, yang masuk ke perusahaan tuh udah lolos TPA. Oh, sudah lulus Pak ya. Oh. Nah itu saya tuh sebenarnya agak pesimis yang waktu TPA itu akhirnya. Ternyata tiba-tiba ada pengumuman saya lolos TPA, terus habis itu saya nggak lolos di TSA-nya akuntansi dan pajak. Oh, kamu milihnya akuntansi sama dan pajak. Harus jadi Iya. temanmu. Iya, dulu. harusnya nih angkatan saya Pak. Gitu. Ya memang Sebentar, dong. Kak. Ada yang mau saya tanyakan sih. Soalnya kan tadi katanya berulang-ulang kali gagal. Itu berarti percobaan buat masuk beasiswa atau ikut beasiswa itu beberapa kali gitu nyobanya. Iya, jatuh atau bangun gimana? jadinya. Jatuh bangun jadi kan Kayak alhamdulillah lagu itu. dangdut ini. Iya Pak, jatuh bangun aku. Iya Pak. Terus untungnya tuh Oke. papa saya itu selalu support, kayak Iya. saya, ikut aja dulu nggak apa-apa. Sampai kamu tuh sudah benar-benar nggak bisa jalan lagi. Kan kalau nggak bisa jalan nggak bisa merangkak, menyeret, nggak bisa menyeret tiara Pak. Nah Wow, gitu. filosofinya Sistemnya bagus. seperti itu. Filosofis sekali. Sampai nggak bisa jalan lagi baru kamu bisa berhenti kayak gitu. Oke. Waktu itu alhamdulillahnya dari doa terus habis itu dari supportnya Bapak waktu itu saya tetap ikut waktu itu. Ya alhamdulillah akhirnya dapat di manajemen pemasaran waktu itu. Alhamdulillah. Oh, berarti Syukur, perjuangan buat dapat beasiswa ini sangat-sangat sulit gitu ya. Mas? Iya, waktu Sulit itu. banget sih. Itu Banyak kegagalan terlebih dahulu baru dapat gitu. peminatnya banyak Arya waktu Iya. itu tuh 800 Seribuan, Pak. Seribuan. 1000 Awal orang seleksi untuk 80-an. Iya. Hanya untuk 80 beasiswa yang mau masuk Poltek. Iya itu. 800. Saya sampai 1000. beli Berarti ini loh Pak. berarti sulit itu bukan berarti mustahil, Mas. Iya, pokoknya dicoba dulu sih. Saya tuh Itu pokoknya dulu teman-teman. coba aja dulu nanti ya sampai nggak bisa banget saya udah nggak ada harapan baru bisa menyerah gitu. Itu kan karena masih ada beberapa possibility gitu kan. Akhirnya saya coba lagi. Tapi saya tuh belain beli buku ini loh Pak, tes psikotes waktu itu yang tebel 300.000 tuh Pak. Kan di internet banyak. Saya waktu itu nggak pede lihat di internet Oh. Pak. Akhirnya saya tuh ke ke Gramet. Gramet dibeli bapak saya untuk buku itu, terus saya bawa ke guru BK saya. Jadi guru BK saya itu di samping orang usaha tua ya, iya. juga membantu saya banget. Bu Handari ya. Bu Handari itu kebetulan membantu saya Bapak Ibu di untuk- SMK Rajasa. Iya, membantu saya untuk dulu diajarin tes psikologi itu gimana. Gini loh, Le,
belajarnya seperti ini. Akhirnya ya alhamdulillah berkat bantuannya beliau, terus orang tua saya, terima kasih Bu Andari, orang tua saya gitu. Saya bisa lolos di tes triple helix itu. Oke. Alhamdulillah. Sekarang Setelah perjuangan yang sangat-sangat dramatis. kalau Novia ceritanya Ya gimana? mungkin Mbak Novia ada cerita-cerita kenapa kok bisa masuk Poltek ini. Sama itu asal sekolahnya Mbak Novia dulu di mana? Oke, dulu asal sekolah saya merupakan alumni dari SMA Negeri 7 Surabaya. Boleh disapa tuh dari SMA Halo teman-teman. Negeri 7. Siapa ya ibunya guru BK-nya? Siapa ya, lupa ya? Gak hafal. Gak hafal, bisa lupa. Harusnya bukan teman-teman, adik-adik. Adik-adik, iya adik-adik. Ya, ini menolak tua. Oh, menolak gitu. Iya jangan gitu dong Masih kayak- Rahmat. Harusnya Gitu loh. sama rata aja. Nah iya, Seumuran. seumuran. Gak mau dipanggil Mbak dia. Oh, nggak mau Harus teman. Harus teman. Nenek. betul. Loh. Jadi yang masuk sini bukan cuma SMK tapi juga SMA bisa juga. Iya, Pak. Beasiswanya juga sama waktu Sama, itu. kebetulan saya juga merupakan penerima beasiswa Triple Helix Pemkot angkatan 1 di Wow. tahun 2018. Yang dari 1.000 orang jadi Yang dari 81. 1.000 orang jadi 81 orang. Gas, kebetulan. keren ini. Gimana waktu effortnya? Kalau Arya kan tadi sampai menggeret-geret ya tadi. Sampai nyeret-nyeret. Menyeret-nyeret ya. Pernah sampai Kalau beli Novia buku apakah gitu. sampai seperti istilahnya tadi jatuh bangun juga atau smooth justruan lancar? Alhamdulillah lancar sih jalannya untuk masuk Alhamdulillah beasiswa. sesuatu ya Mbak ya. Karena nggak ada kendala yang berarti gitu. Iya, tapi untuk tahu Politeknik Ubaya ini cukup susah sih sebetulnya dulu waktu pertama kali susah. waktu tahu ada beasiswa Triple Helix yang bekerja sama dengan Politeknik Ubaya. Waktu itu sempet nggak tahu Politeknik Ubaya itu di mana sih? Oh, gitu. Gitu, iya sampai pernah Enggak ngecek Google pertama Map. kali ngecek Pak, tapi ya nggak tahu, Ada bingung. internet. Oh, ini di mana gitu ya. Itu di mana? Akhirnya Oke. di jalan itu saya telepon kakak saya mau nanya tepatnya di mana sih Politeknik Ubaya itu. Akhirnya dituntun sambil jalan dituntun telepon itu akhirnya nyampe ternyata Politeknik Ubaya itu paling ujung di Jalan Ngagel Jaya Selatan. Iya, sebelum lampu merah ya. Iya, sebelum lampu merah. Kalau sekarang tanpa map mungkin tutup mata juga udah Iya, nyampe Pak, ya Bang hafal ya. Pak sekarang Pak. Setiap hari. Tidur di jalan tiba-tiba nyampe. Itu kalau nge-grab ya. Mimpinya juga kayaknya ke Poltek Ubaya terus Pak, kayaknya setiap hari ini. Oke, ngimpi-ngimpi karena Iya. banyaknya kerjaan. Oke, jadi terima kasih ya Nov dari SMN Negeri 7. Oke. Mungkin kita bisa tanya-tanya tentang waktu kuliah Iya, itu sekarang- gimana gitu. Mungkin ikut apa gitu. Mungkin ada kegiatan atau ormawa di saat kuliah itu apa? Mungkin Mas Arya bisa jawab Oke. atau cerita dulu. Oke. Jadi kebetulan saya ini dulu waktu Maharu, Pak, agak kemaru Pak ya. Jadi saya waktu itu kegiatan tuh saya ikutin semua. Jadi saya dulu itu ikut UKKI yang Poltek dulu UKKI namanya. kerohanian ya. Iya, Oke. Keren Islam. Ya meskipun yang nggak taat-taat banget ya. Gitu. Terus habis itu saya juga ikut radio kampus waktu itu. Oke, Saya RK. ikut RK. Habis dulu saya jadi announcer juga pernah, musik director gitu, Oh, Pak. oke. Itu terus saya juga daftar ini DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. DPM tuh kayak DPR ya kalau Iya, di DPR. pemerintah. Komisi. Saya anggota dewan dulu, Pak. Bagian legislatif. Tapi saya dulu pas rapat tidur juga kok, Pak. Jadi Waduh. bukan Wah. Waduh. tapi saya kayak Gus Dur, Pak. Jadi tidur terus ini dibangunin ditanyain pendapatan bisa. Oh, Mari mendengarkan. Pak. agak-agak congkak kayak. Saya tuh betul- Emang niatnya sombong, Pak. saya tuh dulu dicap pelor, Pak. Jadi nempel molor. Oh. Gitu ya. Oke, selain ikut DPM ikut apa lagi? Saya kebetulan jadi selain aktif di Poltek Ubaya, saya juga coba untuk aktif di Ubaya Tenggilis. Waktu itu saya ikut di Satuan Resimen Mahasiswa 815 Unitas Surabaya. Manual Singkatannya 815. Oh, oke. Gitu. Itu jadi apa di situ? Saya kalau di RK dulu kan masih magang. Jadi saya juga cuma sampai magang aja di RK, terus di DPM itu saya kebetulan milihnya posisi audit.
Terus basicnya akuntansi ya, jadi Iya. sukanya kirain jadi marketing, Enggak sih, Pak, humas ada gitu. lebih gampang aja dulu. Oh, Kan oke, nilai-nilai oke. gitu. Terus habis itu di Menwa saya kebetulan jadi staf operasional dan latihan, staf opslat ngomongnya. Militer gitu, Semi militer, Pak. ala militer gitu ya. Iya, Itu jadi saya bagian. kalau boleh tahu kegiatannya apa sih Mas? Kalau untuk yang Menma, mungkin kalau organisasi-organisasi yang lain kan emang teman-teman yang di Poltek mungkin tahu. Kalau untuk yang di Menwa itu kegiatannya itu apa aja gitu? Kalau di Menwa ini sifatnya jadi kayak bela negara sih basicnya. Jadi Bela negara. kita belajar nanti yang pasti wawasan kebangsaan itu sudah pasti harus tahu. Terus habis itu kegiatannya baik di dalam kampus itu contohnya kita kalau pengukuhan guru besar itu kita jadi pedel atau jadi pataka, kalau wisuda juga seperti itu. Terus kalau upacara kita selalu jadi petugasnya, mulai dari pengibar, komandan upacara dan lain-lain. Terus waktu ada acara-acara yang diselenggarakan oleh BEM Universitas, biasanya kita juga partisipasi jadi si ketertiban biasanya sama MOB Universitas gitu. Jadi kebetulan saya juga dulu panitia MOB Universitas. Terus yang di luar sih biasanya kayak kegiatan-kegiatan Korwil Pak ngomongnya. Jadi se-Jawa Timur atau se-Kota itu juga Surabaya. ikut juga. Iya, kalau yang paling lama itu dulu saya pendidikan. Jadi pendidikan itu 3 minggu kebetulan di Rindam 5 Brawijaya di Malang sana. Oh. Itu terus pendidikan kedua saya 10 hari. Sepertinya Sudah nggak pernah di enggak. kampus gitu. Iya. Gak perlu wajib militer. Saya nih. dulu sempat jadi ini Pak, dicari, orang paling dicari. Karena waktu itu Kenapa? DPO tau Mas? iya di DPO sama kaprodi saya waktu itu. Jadi saya itu kan ditinggal 3 minggu. Saya itu kan nggak ke kampus, kan nggak bisa dihubungi juga karena nggak ada alat komunikasi, nggak boleh pegang. iya. Nah saya itu belum menyelesaikan LPJ-nya beasiswa. Jadi saya dicariin itu. Bahaya itu. Gitu. Waktu dicari. Oke, jadi memang banyak tadi kalau dibilang kemaruk ya enggak juga sih. Iya sih. Yang penting bisa manage waktu dan bisa lulus tepat waktu loh, Mat. Alhamdulillahnya seperti itu Pak. Kalau no, Iya. Kalau itu tadi ada yang kurang tadi. Prodinya itu apa? Oh iya. Belum Mas- ya Pak ya? Belum. Oh, iya. Saya kebetulan prodinya sama kayak Rahmat ini. Jadi kita emang saya dulu namanya manajemen pemasaran, sekarang namanya digital business and marketing teman-teman. Jadi lebih diperbarui lagi. Kalau saya lihatnya dari kurikulumnya sih jauh Pak ya. Jadi agak ada perkembangan. Saya agak iri sebenarnya ya. Gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah itu saya pengen ampuh tapi ternyata waktu dulu nggak bisa. Gitu. Sekarang ada. Jadi tapi kan emang selalu gitu ya. Kalau kita Iya. keluar ada selalu lebih pembaruan. bagus. Iya gitu. Lebih bagus. Poltek lagi renovasi, Iya. lebih bagus. Untuk saya di sini. Untuk di sini kerja di sini. mantan memang terlihat lebih menarik. Iya. Kalau Novia dari prodi apa dulu, terus kesibukannya selama kuliah selain belajar gitu apa? Dulu saya alumni prodi perpajakan. Oke, prodi Perpajakan. perpajakan, Digital taxation taxation. taxation ya. Ini lidah Jawa ya teman-teman. Jadi Mohon maaf ya teman-teman. Itu aktif apalagi selain Dulu kuliah? waktu kuliah aktif di nggak kayak Arya sih yang aktif di berbagai kegiatan. Saya cukup aktif di satu kegiatan. Setia banget Tipe. sama KSM perpajakan. Oke, sebagai apa waktu itu? Waktu itu alhamdulillah sebagai ketua. Wah, Ibu ibu ketua. Teman-teman KSM 2019 ya berarti ya. 2019, Ini ya, ibu katanya. ketuanya ini. Halo. Ibu pejabat dulu nih. Ibu pejabat. Oke, Nov. Selama kuliah mungkin atau selama berormawa, kisah seru kalian nih apa sih? Boleh siapa? Yang Arya? paling berkesan gitu. Banyak ya Pak kalau Ormawa itu yang paling berkesan ya waktu saya Yang sampai pendidikan. sekarang mungkin paling kamu inget. Ya itu waktu pendidikan Pak. Oh, yang kebetulan hilang itu tadi. Iya, tapi meskipun Itu berkesan buat kamu. Kami nyari-nyari gitu. Iya sih Pak. Cuman seru juga di situ. Kebetulan pas pendidikan itu kan saya 2 kali, itu 3 minggu. Itu ya karena teman kita kan bukan dari Surabaya aja, kadang tuh ada yang dari Sulawesi ikut yang di sini, ada yang dari Jawa Tengah gitu. Jadi teman kita tuh relasinya banyak. Apalagi yang waktu saya pendidikan kedua yang 10 hari itu kan di Malang juga.
itu juga malah lebih variatif lagi teman-temannya. Jadi ada yang dari Medan, ada dari yang paling jauh dulu tuh dari Sulawesi juga, ada dari Kalimantan, Mataram gitu. Jadi banyak temannya. Itu sih Pak. Jadi luas ini relasi networknya. Oke. Kalau Novia? Kalau aku yang paling berkesan dulu itu sempet jadi relawan pajak. Jadi relawan pajak itu kita dari mahasiswa perpajakan yang kebetulan prodi perpajakan itu bekerja sama dengan DJP Kanwil 1 yang di Jagir sana. Iya betul. Itu kita diundang sebagai relawan pajak yang tugasnya itu membantu wajib pajak terutama dalam melapor SPT tahunan, Pak. Oke. Seperti bulan-bulan ini ya. Iya, betul. Ya. Seperti bulan ini yang maksimal di bulan Maret. Yo, yang belum lapor. Yang belum lapor, ayo monggo. Bantu saya ya, Novia, saya belum loh ini. Ya nanti bisa dibantu Novia nih berarti. Itu masih terpakai Pak ilmunya Pak. Sampai saat ini pun juga masih terpakai Pak untuk teman-teman di TU, Bapak Ibu itu kalau di akhir-akhir ini itu minta bantu untuk ngisi SPT-nya, alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Banyak ya? Banyak semua sih. Enggak kalau sih. Saya beberapa kali ngisi sendiri sih. Siapa ya, mudah kayaknya kan itu Pak? Mudah sih, tinggal ngikutin panduannya. Betul. Saya nggak paham sih Pak. Belum paham. Ya nanti bisa dibantu ya. Harus ini Pak, ada waiting listnya loh sama Waduh. Jangan kena charge, tapi relawan. Ditarif gitu. Rela. Harus ini ya, bayar ya. Ada tarifnya berarti. Iya, harus ada. Nanti bisalah dinegosiasikan dengan saya. Bisa lah ya, kawan kan. Sekarang lompat dikit nih. Dulu pasti saat kuliah, ya kuliah pasti kalian ngikutin kan. Ada mata kuliah yang menurut kalian favorit kalian gitu, mata kuliah apa ya? Saya apa ya? Boleh. Saya dulu bahasa Dibikin Mandarin. Dulu, kamu suka Mandarin? Saya kebetulan karena waktu saya belajar bahasa Mandarin itu kan dari TK sebenarnya Pak, dari PAUD malah. Dari PAUD tuh sampai SMP kelas 2 tuh belajar bahasa Mandarin. Terus terhenti karena di sekolah saya yang di SMP di sini. Saya kan dulu sekolah SD sampai SMP kan di Sumatera, Pak. Itu di sini nggak ada bahasa Mandarinnya. Nah, saat saya di sini senang sekali karena kan ada bahasa Mandarin lagi. Kebetulan saya juga suka bahasa asing. Waktu ada pelajaran bahasa Mandarin tuh, apalagi waktu itu juga dapat sertifikasi, Pak. Sertifikasi, terus dosennya juga didatangkan dari lembaga ITC Center dulu. Jadi Indonesia benar-benar ini Culture Center. Jadinya saya lebih terbantu lagi. Jadinya saya setelah lulus pun akhirnya saya juga mencoba mendalami lagi, Pak. Gitu. Coba perkenalkan diri pakai. Iya, coba. Ayo lo. Masih ingat nggak? Masih ingat Ciao Arya. Gitu dong Pak. Bilang saya masih jomblo gitu. Dalam bahasa Mandarin apa? Tidak tahu. Ya, kayaknya nggak jomblo. Karena kalau nggak berani ngomong kan Pak. Iya. Alasannya Pak. Jebakan Batman. Iya ini kan ya gitu ya. Oke, Mandarin ya. Dulu dosennya siapa? Dulu itu saya lupa namanya Pak. Lausan siapa ya dulu? Kan dari luar Pak. Jadi saya jarang ketemu. Luar. Jadi waktu itu cuman Pak Limeng bukan? Bukan, Mbak ibunya. Masih muda Pak. Masih muda dan bahasa Mandarin tuh bagus banget waktu itu. Oke. Atau masih yang ini, yang sekarang yang Lauso IIF itu bukan? Beda. Baru. Bukan. Itu baru. Kalau Novia? Kalau saya mata kuliah yang saya sukai lab pajak penghasilan orang pribadi. Wah, itu di situ mengajarkan terkait cara ngisi SPT itu. Oh, yang tadi. Yang tadi itu. Soalnya nggak pakai ceramah, ngisi-ngisi aja. Iya. Jadi enak Pak. Jadi enak, tinggal praktek aja kan Pak, tanpa ini teori. Jadi ya alhamdulillah ya ini. Dapat A juga. Alhamdulillah kayaknya A Pak. Kayaknya. Ada kayaknya loh Pak. Tapi kayaknya kayaknya Nanti dicek deh. Coba jangan dicek Pak. Saya ada satu pertanyaan Pak yang penasaran banget. Ini kan Mas Arya sama Mbak Novinia kan sekarang kerja di Poltek. Nah, kan otomatis kerja dengan dosen-dosen yang dulu pernah diajar. Nah, itu ada nggak dosen yang dulunya itu favorit banget?
orangnya tuh baik banget. Ternyata waktu kerja bareng atau gimana, atau memang tambah lebih baik atau gimana gitu? Ada nggak dosen yang sangat-sangat favorit dulu? Siapa nih? Siapa ya? Saya. Beda dosenmu sama dosenku. Semuanya pasti favorit. Iya. Pasti Oh, favorit, pasti. pasti Tapi favorit yang yang- sangat-sangat emang Berkesan. berkesan Ah, banget. berkesan. gitu. Siapa ya? Bu Sadana. Halo Oh, Bu Sadana. Kenapa itu Kak? Bu Sadana Kenapa itu, Kak? kebetulan dulu pembimbing LPK saya, pembimbing TA saya. Jadi ya kita waktu bimbingan TA itu juga akhirnya kan makin dekat Oke, sama Bu berperan Sadana. gitu. Terus saya dulu suka sama gaya berbicaranya Bu Sadana waktu di kelas itu Suka. gampang masuk sih kok di saya. Jadi Oh, iya. pelajaran-pelajaran itu meskipun pelajaran beliau itu kan agak tricky ya. Dulu ekspor impor tricky. Oh, iya, Jadi iya. harus cara apa ya? Hafalan gitu loh. Ada apa istilahnya? Prosedural gitu loh Pak. Oke. Jadi kalau sama beliau tuh alhamdulillahnya yang saya SMK belajar yang sama diajari beliau tuh Oh. masuk. Lanjut. Iya. Sama oke. itu kan Mas ya, kalau Bu Sadana itu sangat-sangat untuk memberikan nilai itu sangat mudah gitu kan Mas. Waduh. Mudah sekali. Sangat mudah kayaknya. Ya, Tapi itu, saya- itu rahasia. Kalau Novia nih. Kalau di pajak dosen yang paling semua favorit sih, semua baik-baik, semua pengajarannya oke, mudah dipahami, baik, iya sih. Tapi kalau yang paling favorit ya Pak Sur. Ya. Sarangnya Pak Sur. Ayah Pak saya ini, Sur. ayah Pak Sur. Saya sungkem biasanya kalau sama Pak Sur. Oke. Sekarang nih ajak dong teman-teman yang sekarang mungkin lagi nyari kampus atau bapak ibu orang tua wali murid gitu ya yang lagi pengen nyari kampus, ajak untuk masuk ke sini kira-kira. Mungkin Arya sama dulu. ajakan dan kenapa harus milih Poltek ini. Kebetulan ini kerjaan saya Pak ya. Setiap hari. Setiap hari. Tapi ini bener ya, jadi kebetulan karena saya juga alumni sini, jadi kan saya kurang lebih tahu banyak mengenai Politeknik Ubaya. Mulai dari mungkin saya juga merasakan kalau mungkin kamu tuh jual produk tapi kamu tuh nggak pernah merasakan, tapi kalau saya kan pernah gitu kan. Jadi saya tuh bisa menceritakan ke orang lain tuh lebih oke lagi gitu loh. Kalau saya sih kita lihat aja dari mungkin contoh yang mungkin bisa dilihat sekarang tuh kan saya sama Novia. Sebenarnya masih ada teman-teman saya yang contohnya lebih sukses lagi gitu kan. Itu bisa jadi kayak acuannya Bapak Ibu sekalian mungkin yang mau menguliahkan putra-putrinya, atau mungkin adik-adik sekalian yang bingung mau nyari jurusan apa atau mungkin mau nyari kuliah di mana kayak gitu kan. Dilihat yang pertama adalah biasanya dari kualitas lulusannya Pak gitu. Okay. Nah kalau lulusan kita kan ada banyak tuh, ada yang dari Pelindo, habis itu juga ada yang di Borwita segala macam. Ya, Itu sudah menyebar juga gitu loh Pak. Jadi itu sih yang harusnya jadi acuan pertama ya. Memang kalau acuan memang banyak. Yang pertama adalah dari lulusannya kayak gitu. Jadi mungkin dari adik-adik dan Bapak Ibu mungkin kalau mau nyari bisa dilihat dari kita. Ini mungkin ya bukan sombong ya. Cuman kan saya bangga nih. Kami memberi bukti ya, jadi Iya. bukan hanya janji-janji. Iya. Nyata ini. Gitu. Kalau misalnya mau nggak percaya lagi bisa ketemu saya di sini ya gitu. Nanti saya jelaskan lagi. Biasanya ada link di bio. Ya silakan nomor saya nanti ya, editor boleh dikasihkan nomor saya di sini gitu. Novia? Ya, buat teman-teman, adik-adik, orang tua yang pengen kuliah untuk kedepannya, silahkan kuliah ke Politeknik Ubaya, karena di Politeknik Ubaya ini banyak program beasiswa yang akan berlangsung, terutama program beasiswa Triple Helix Pemkot, program beasiswa New Triple Helix sendiri. Nah, untuk kalian yang mau KIP, bergabung, ya. ya KIP juga ada Pak ya, beasiswa internal dari Ubaya sendiri juga ada. Silahkan untuk teman-teman yang mau berkuliah di Politeknik Ubaya dengan potongan yang sebesar mungkin bisa langsung join ke Politeknik Ubaya. Oke, mantap ya. 11 Jangan- beasiswa loh Pak. bukan potongan sih. Iya. Kak. Apa? Aku nggak bayar sama sekali. Loh, malah Jangan lo nggak bayar. nol loh. Ini buktinya ya, buktinya. Oke, sekarang setelah lulus nih, kalian kan pasti pengen jadi kerja ya. Kalau sekarang kalian udah ada di Ubaya, di Poltek Ubaya, itu kisahnya gimana sih? Kalian bisa bergabung di sini tuh kira-kira. Saya panjang juga nih Pak ceritanya nih. Bisa diperpendek mungkin. Kebetulan saya sama Novia kan beda server Pak ya. Jadi kalau saya dulu memang
pernah kerja di luar. Jadi sebelum di Politeknik Ubaya saya sempat kerja di PT Sanindo Perkasa Abadi dulu. Yeah. Di Sidoarjo. Nah, itu saya dulu jadi customer relation. Nah, fungsi saya di samping marketing, saya juga untuk mengelola komunikasi sama customer yang sudah ada, sama mencari customer baru, biasanya seperti itu. Jadi dulu saya kebetulan juga tugasnya adalah menjual alat pemadam api waktu itu. Oke. Jadi saya banyak ketemu dengan orang-orang dari bagian K3 dulu, karena kan tricky Pak ya, teknikal orangnya. Itu terus habis itu saya memutuskan untuk berpindah ke pengalaman yang lebih luas lagi, ke dunia yang lain lagi. Waktu itu akhirnya ada tawaran untuk, kebetulan Pak Slamet waktu itu ada informasi mengenai ada posisi yang kosong waktu itu. Jadinya saya mencoba waktu itu, ya alhamdulillah bisa kesini. Lolos seleksi. Gitu. Ya itu saya kebetulan yang di dulu itu setahun, yang di sini saya sudah setahun juga. Gitu. Oke. Jadi Kaprodi sangat membantu ya Mas ya. Jadi minta tolong ya Bapak. Kayak minta doa restu gitu. Saya dulu kalau mau mau interview ke perusahaan lain gitu, saya bilang Pak Slamet, Pak saya mau interview di sini, mohon doanya gitu. Iya. Tapi kalau memang lagi kenal ya kadang ya gitu, ada yang ngelamar di situ, ada lowongan atau apa. Karena doa Kaprodi kan Kaprodi juga orang tua kita gitu. Oh gitu ya. Orang tua di kampus. Bener. Kalau Novia? Kalau aku dulu kebetulan beasiswa Triple Helix itu dapatnya di Universitas Surabaya perusahaannya. Nah, alhamdulillahnya ya masuk di Ubaya ini, ya kan? Terus terpilih untuk di sini. Langsung kerja tepatnya di Politeknik Ubaya. Waktu itu saya ada pembagian ya, pembagian 9 orang yang masuk Ubaya itu dibagi ke tiap unit-unit yang ada di Ubaya. Ke fakultas-fakultas. Ke fakultas-fakultas juga. Kebetulan Novi kepilihnya di Politeknik Ubaya sendiri. Itu seneng nggak kamu? Seneng banget Pak, gitu. Soalnya kan sudah kenal orang-orangnya, dosen-dosennya, akhirnya gampang untuk beradaptasi. Gitu. Oke. Tapi nggak nyambung ya No, kamu dari pajak sekarang nyambung, Pak. dari relate banget. di admin. Tapi kan tadi masih kepake itu pajaknya. Masih secara tapi setiap satu tahun sekali ya. At least kepake lah. Ya, tapi administrasi itu mudah. Tapi juga excited lah buat surat-surat ya, betul. Sama Pak Novia. Saya sering dibantu sih. Oh iya. Sebagai BEM saya terbantu sekali. Oh iya Pak Gubem ini. Baik-baik sama Novia loh. Iya loh. Yang penting dinikmati. Enjoy nggak sih kalian berdua di sini? Sih, Pak. Karena kan saya banyak ketemu mahasiswa yang ya masih muda-muda. Rasa awet muda gitu ya. Iya Pak. Ingat umur ya. Harapannya nih kalau kalian berdua ada planning kah, harapan ke depan? Nikah mungkin? Aduh, nikah makanya masih ini ya, jodohnya belum muncul belum muncul nih ya. Belum terlihat hidungnya. Batang hidungnya belum ada. Hilalnya belum kelihatan. Iya, hilalnya belum ada. Jadi kayaknya masih agak jauh. Mungkin saya ada ini mungkin mau kuliah lagi sih, Pak. Oh, insyaallah mau meneruskan. Yang meneruskan karena kita harus belajar kapanpun gitu, selalu belajar. Mau jadi dosen mungkin? Aduh. Boleh Pak. Tapi memang saya dari kecil tuh cita-citanya jadi guru sebenarnya Pak. Oh, gitu. Kan? Ya bener ya. Kamu juga mau jadi dosen? Pengennya Pak. Oh gitu juga. Kalau saya lebih baik jadi dosen sih Pak. Kalau orang tua kan dua-duanya guru. Jadi dosen sepertinya lebih menarik. Baik, kalau Novia rencananya? Kalau harapan saya saat ini ini sih semoga pekerjaan saya tuh lancar terus, dipermudah, masih mau menikmati menjalani masa-masa kerja ini sih gitu Pak. Oke, benar. Jangan lupa nabung ya kalian. Nabung itu penting untuk masa depan Pak. Oke, sekarang pertanyaan yang ini pertanyaannya personal. Ya. Aduh. Beda-beda. Kapan nikah gitu Pak? Bukan. Sudah tadi. Oh iya bukan ya. Ini kan kalian udah bekerja ya, pasti udah banyak suka duka ya, udah melewati sekolah sampai SMA sampai kuliah dan bekerja. Hal yang membuat
Arya atau Novia itu bahagia itu apa kira-kira? Dalam hidup lah mungkin ya Mat ya. Iya. Ada 2 Pak. Oh ada 2, Iya, oke. Kebetulan terjadi hari ini. Nah, jadi Iya. hari ini tuh kebetulan saya baru gajian. Itu yang membuat Anda kamu juga. bahagia. Hari ini senyum-senyum terus loh ini. Ternyata. Iya, sudah gajian saya, alhamdulillah ya. gitu. Alhamdulillah. Nah, Hati-hati Mas. Itu yang pertama. Oh, Jadi iya itu benar. yang pertama adalah gajian itu membuat saya bahagia. Terus Yang kedua adalah saya ada di orang-orang yang support sama saya itu saya sudah bahagia sekali. Gitu. Oh, di keluarga oke. saya, teman-teman saya itu sudah support system. sistem saya Ya, gitu. penting. Jadi itu bisa membuat kamu bahagia. Iya. Oke, kalau Novia Kalau saya, yang membuat kamu bahagia apa sih? Iya. Itu apa itu ya? Kira-kira kamu happy Gajian tuh. juga. Iya pasti sih. Itu pasti. Belum Pasti. gajian. Udah Tapi masuk saya ya? belum masuk Oh, gajiannya. Besok ya mungkin doakan ya semoga masuk. Ini sih bisa bantu perekonomian keluarga Oke. terutama itu yang paling buat saya bahagia. Dan ini sih Karena dari dulu dapat iya, terus. dapat terus. dari Sekarang mereka, bisa sekarang kasih bisa orang ngasih. tua, Itu bantu benar orang banget tua sih. itu bangga Bisa, sekali sih Pak. benar. Maaf. Bisa Dan menyisihkan itu dong, beberapa ya. bisa nabung itu juga Iya, penting bahagia tuh. banget Pak. Kalau saya mungkin kalau ditanya ini sih Pak. Dompet Apa? biar tebal. Belum Mat, belum Oh, belum. waktunya. Nah, makanya itu. Kan saya kepingin. Beda-beda Isiin aja sih. kartu banyak-banyak itu tebal juga itu Sama akhirnya. aja dong, bukan itu maksudnya. Iya beda-beda lah. Orang kan beda-beda ya. Ada Iya. yang sudah bisa makan rutin 2 kali, 3 kali itu udah Sudah, bahagia. betul. Ada yang bisa apa ya? Bisa besok bisa bangun dengan sehat, keadaan Iya. segar itu udah bahagia juga. Nikmat yang berbeda-beda. Banyak bersyukur aja Iya, ya, betul, bersyukuri Alhamdulillah. apa yang kita miliki gitu ya. Gak selalu uang loh sebenarnya. Tapi Kita uang yang dari utama uang Pak. loh. Tapi uang yang Gak selalu. Materialistis Pertemanan, banget pertemanan, Pertemanan. Ini keluarga. bestie saya, Pak. Iya, Teman itu makan, teman apa aja ya. Aduh. ketika Teman bisa hidup. membuat orang bahagia, No, itu no. juga bahagia ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, sekarang kita ada kuis nih Mat Aduh, ya. Wis, nah ini. Ini Kuis. tolong dibagikan Mat. Satu untuk Novia dan juga Arya. Ini masuk nilai, Pak. Iya. Khusus di podcast ini Oh, iya. siapakah pemenangnya Oke. gitu ya. Evaluasi pekerjaan. Waduh. Ini harus serius. Pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ganjil gitu. Kalian tulis cepet-cepetan aja, nggak Oke. boleh nyontek ya. Oke. Nggak oke, boleh oke, ya. oke, Yang nggak suka boleh. nyontek Hadap siapa? sana ya. Ya, oke. Yang pertama, coba Mat, kamu kan gubernur nih. Coba sebutkan 3 orang yang jadi ketua BEM saat kalian kuliah. Saya. Enggak, Oh, nulis. Ingat nggak? Oh, Nah, iya kamu boleh. Coba tulis. Aduh, cuman punya satu. namanya Atau kamu langsung nggak apa-apa, langsung deh, langsung aja. namanya 3 orang yang jadi gubernur BEM di zaman Katon. Nah, teman saya. Satu. Reksa Satu. Katon. aduh Mas siapa sih namanya itu Mas? Mas Niko. Niko, terus Ya kan Pak. Itu satunya Mas siapa? MP juga. Siapa ayo? Kok Aldi. Loh, enggak, Aldi Mas- Sasmita. Aldi. Mas Aldo, Mas Aldo Pak. Ah, Pajak, Rivaldo. ya kan? Oh, iya. Itu seperti itu. Kurang satu ya Pak. Nggak Udah tahu 3 Pak. kan? Ada 3, Rahmat. Rivaldo, Ya sekarang. Rivaldo, Niko, Kak Niko. Niko, Rivaldo, Katon. Katon. Itu zaman Iya, kalian ya? Iya, Iya. betul Pak. Halo, halo Rivaldo, Halo, di mana Katon. kamu? Kalau Niko masih kontak, Aku hanya Aldi mengingatmu, Katon. sama siapa tadi? Katon. Katon. Ya, Katon nanti kesini ya Ton. Poin 1 ya Pak untuk Novi. Novia, ya. Yeay, Novi. Yang kedua sekarang ini kalian kan kerjanya di Poltek ya. Iya. Berapa banyak ruang kelas di gedung Waduh. B dan D? Ruang D. kelas ya, bukan lab. D, Pak. B dan D. B. 12. Di Brong B ada 12 kelas. B12. Oh enggak, B. ada 1 2 B6. 3 Salah. 4. Ada 4. Banter salah. 5, ada 5. Salah. 4. Di B, Pak. B, D, kan? D dulu. B dan D. D D. sama D ada berapa? B Kalau ada D. berapa? Ruang kelas ya, Pak ya? Hmm. 1 2 1
2, 3, 4, 5, 6. Terus di atas lantai 3 nggak ada ruang kelas di sana. Lab juga dihitung Pak? Enggak lab enggak. 6, 8. Oke, betul D. Yang B Yang ada B 5. satu-satu. Satu sama. Persaingan sangat sengit Iya, gini. ini Saya kita bagian dong, soalnya kerjaan saya ngitungin ruang kelas. kelas ini. Oh. Nyari ruang Terus ada kelas nih apa biasanya. ya? Nah, Poltek kan bagian dari Ubaya nih. Poltek adalah fakultas urutan keberapa kalau? 4. Iya. Yang penting skornya jangan. berapa? 2-1. Oke, Yeay. 2-1. Oke deh, agak sengit ini ya. Iyalah. Agak sengit ini. Lanjutnya nih, Direktur Poltek Ubaya Saya, Bu sebelum Pak Beni. Saya Pak Joni. Itu Direktur oh, Poltek. Direktur. saya Pak Singgi. Oh iya. Rektornya iya ya. Rektornya Pak Joni. Soalnya inget Pak Beni tuh sekarang kan Iya. Ini, Pak, jadi betul. ingetnya, Dulu ah. Dari direktur direktur jadi Poltek, rektor. sekarang Iya. rektor Poltek Ubaya. Salah kamu. Kawan-kawan main ke podcast ya Pak Beni ya. Kemudian ini berapa skornya? 2-2 berarti. 2 sama. 2 sama. Ini pertanyaan penentuan ya Pak. penentuan. Saya Oke. mungkin saya tanyakan. Aduh nih. Iya, gitu boleh kan ini. boleh. Saya kompetitif loh orang ini. 3 staff yang ditinfo sebelum Mas Arya. Saya Mbak Juwita, Itu Mbak Gayatri. dulu. Coba. Mbak Gayatri, Oke, terus. satu. Mbak Maudi ya Pak. Iya, Dua. terus. Pak Agus Wijaya, Saya Bagus. Mbak Juwita. Enggak ada. Coba, ayo kamu. Mas Arya coba. Ayo. Bu Agung. Bukan di tim info. Iya kan dulu bagus tapi Tinggal satu saya Pak. Mbak Juwita. Yang non dosen, yang Yang non non-dosen. dosen. Mbak Juwita. Terus tak jawab mau karena nambahin Mbak loh. Maudi, Mbak Gayatri. Mbak nakalan Pak. Oke, sama kalau gitu Yeay. 2,5 ya. Nggak ada pemenangnya, Waduh. jadi poin kalian sama. Padahal Ini tadi ditunggu kalau Pak yang, saldo padahal ovonya. kalau yang menang itu apa Dapat gajinya hadiah. naik ya, Pak? Waduh. Boleh beli sepatu sini. Oh, deh. Oh. gratis Pak ya. Ini saya ada dari dulu tuh Mak, yang saya cing loh Pak. Tapi Oh, iya. dapat. Iya. Terima kasih sudah Ya, berbagi terima dengan kasih. kami di hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, Semoga amin. karirnya Terima kasih. cepat naik dan juga Amin. lancar terus. Sebelum bubar, kita akan Ada sama-sama bacakan tagline-nya Digital Business and Marketing. Digital business. 1, 2, 3. Win the market with digital business and marketing with us. Yeay. Terima kasih.